Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bedek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, ketemu lagi dengan Ki Bedek Kandil di single podcast atau solo podcast dari Ki Bedek Kandil, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat bedek, baik dari WA, email, ataupun komen, ataupun saat ketemu dengan Ki Bedek Kandil waktu kopi darat. Biasanya kalau yang di Semarang biasanya pernah ketemu dengan Ki Bedek Kandil dan mempertanyakan hal tersebut. Nah, di sini Ki Bedek gabung pertanyaan yang serupa. Di sini pertanyaan yang serupa yaitu untuk video kali ini adalah, tidak bahayakah manusia itu memiliki kodam? Nah, bahaya atau tidak bahaya ini relatif, jawabannya relatif. Kalau yang pertama itu tidak bahaya, itu kalau kodam tersebut adalah kodam leluhur, kodam warisan, atau kodam yang tidak kita cari. Jadi kita tidak mencari kodam, kita tidak meminta kepada apapun, ya, tidak mengamalkan apapun dan sebagainya. Namun kita ternyata di dalam diri kita terdapat kodam, karena ternyata di dalam diri kita itu terdapat wadahnya. Wadahnya itu anggap baca kalau kodam leluhur berarti wadah kita itu seenergi. Jadi energinya itu selaras dengan leluhur kita yang dulu-dulu. Tidak tahu, mungkin kakek kita, mungkin canggah kita, mungkin wareng kita, bahkan mungkin deblok bosok kita, dan tingkatannya banyak, atau rah tumrah kita nggak tahu. Namun itu kodam memilih kita karena tempat kita atau wadah yang ada di dalam diri kita itu selaras, energinya itu selaras dengan leluhur kita. Kalau kodam semacam itu tidak bahaya karena bukan dari permintaan atau mencari. Jadi kita memang dipilih. Kalau dipilih berarti kan kodamnya sendiri itu yang tahu, yang ngerti. Jadi itu tidak bahaya. Oke, karena sudah azan, di push dulu. Nanti dilanjut lagi setelah azan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita teruskan tadi setelah azan ya, kita teruskan. Tadi sudah dibahas tentang yang tidak bahaya karena itu dari leluhur kita dan kodam tersebut yang menyelaraskan diri ke diri kita, karena energi yang ada di diri kita itu selaras dengan leluhur kita yang dulu. Terus yang kedua itu bisa berbahaya kalau kodam tersebut berasal dari meminta. Kan di situ ada kodam yang diisi, kodam isian, atau kodam dari pusaka-pusaka. Jadi ada pusaka yang memiliki kodam dan kita minta kodam tersebut agar menjadi kodam kita, ataupun di situ ada kodam-kodam yang berasal dari amalan-amalan. Jadi yang kodam-kodam tersebut itu termasuk di kodam yang tanda kutip berbahaya. Berbahayanya kenapa? Berbahayanya kalau energi kodam tersebut tidak selaras dengan diri kita. Jadi di diri kita itu sebetulnya secara spiritual kan ada wadahnya. Jadi setiap manusia tidak setiap manusia itu sebetulnya memiliki wadah, tidak. Secara spiritual itu tidak setiap manusia memiliki wadah untuk menampung kodam tersebut. Jadi kalau yang tidak memiliki wadah kodam, terus dia
mengambil kodam dari pusaka, dari amalan, wiritan, dari kodam-kodam yang diisi, itu bahaya karena kecenderungannya nanti bisa memukul diri kita sendiri dari dalam, jadi biasanya kesurupan, semacam itulah, karena tidak kuat menanggung energi dari kodam tersebut. Karena kan kita nggak tahu energi yang kita masukkan ke dalam diri kita itu energi yang bagaimana, karena bukan kodam tersebut yang memilih, kita meminta, kita mengamalkan untuk mendapatkan kodam tersebut, itu berbahaya. Kalau energi kita dingin, terus kodam yang masuk energinya panas, maka kita cenderungnya akan menjadi orang yang pemarah, orang yang mudah marah, mudah emosi, dan kita malah menjadi orang yang temperamental. Lebih baik itu amalan, jadi memang ada amalan-amalan yang akhirnya dari amalan tersebut muncullah suatu kodam amalan ya. Dari kodam amalan tersebut, kalau kita tidak tahu, makanya biasanya kalau untuk kodam-kodam amalan itu harus ada gurunya yang harus tahu. Kalau nggak tahu, ternyata energinya itu energi panas, energi yang kurang bagus lah ya. Apalagi orangnya sudah energinya panas, dapat energi kodam panas, maka orang tersebut gampang emosi, gampang marah, jadi malah jadi ngamukan gitu. Jadi ada bahaya kalau kodam tersebut itu berasal dari kodam isian atau amalan atau meminta ya, atau membuat diri kita terdapat kodam lah pokoknya, untuk mencari kodam untuk diri kita dan sebagainya. Itu berbahaya. Kalau yang pertama tidak berbahaya karena kodam tersebut yang mencari diri kita. Jadi kalau energi atau wadah diri kita ini selaras dengan leluhur kita, maka kodam tersebut akan masuk kepada diri kita secara otomatis. Jadi kayak warisan. Tidak semua keturunan leluhur itu mendapatkan kodam leluhur. Hanya keturunan tertentu yang wadahnya itu memiliki energi dan selaras dengan leluhur. Itu aman. Insya Allah aman, dan kodam tersebut tidak akan mengganggu. Kodam tersebut malah akan lebih membantu kita secara spiritual, dan kita tidak ada tendensi apa-apa, kita ikhlas-ikhlas saja, tidak merasa apa-apa, kita hanya menerima saja. Menerima karena kita secara otomatis dapat. Itu menerima, insya Allah kodam tersebut akan sangat berguna bagi kita, membawa berkah barokah kita, karena itu adalah takdir. Memang kita yang ditakdirkan mendapat warisan dari leluhur berupa kodam. Tapi yang kedua itu harus hati-hati, karena yang kedua itu memang berbahaya. Kalau kita ngasal, kita dapat amalan dari Google atau dari buku-buku, terus kita amalkan sendiri, memang kadang muncul kodamnya tersebut. Jadi setiap amalan terdapat energinya ya. Setiap amalan itu terdapat energi lah. Energi tersebut kan kita sebut kodam. Energi tersebut ternyata tidak cocok dengan diri kita. Apalagi kalau kita mencari ke orang-orang yang kita rasa ngerti pinter, terus kita minta diisi kodamnya agar kita menjadi kebal atau dan sebagainya, terus diisi kodam kepada diri kita. Itu juga bahaya karena energinya itu selaras tidak dengan diri kita. Intinya di situ, diri kita itu bisa selaras tidak dengan kodam yang dimasukkan ke diri kita. Itu yang berbahaya. Kalau tidak selaras, maka banyak terjadi konslet. Kalau listrik kan namanya konslet. Konslet itu nanti bisa kesurupan, bisa edan dan sebagainya. Itu tadi jawaban dari kodam. Tapi sebetulnya setiap manusia itu ada nur Muhammad, ada sinar di dalam diri kita. Sebetulnya kita nggak usah terlalu berpikir tentang kodam-kodam, kita berpikir diri kita saja. Diri kita itu ada nur Muhammad. Di dalam diri setiap manusia itu ada nur Muhammad atau sinar. Nah, kadang sinarnya itu tertutup, terhijab, jadi tidak memancar. Kadang yang sudah memancar itu malah
eh, bagus kalau sudah Nur Muhammad kita itu memancar, kodam apapun itu akan tunduk terhadap diri kita. Makhluk apapun, makhluk gaib apapun, makhluk dunia astral itu akan segan, akan hormat, akan baiklah tidak mau mengganggu diri kita karena melihat dari nur tersebut. Jadi daripada kita memikirkan kodam, ini yang bahasa lain yang tadi sudah dijawab masalah bahaya atau enggaknya. Yang pertama itu aman, yang kedua memang ada indikasi ke arah bahaya. Namun kalau kita sebetulnya perbanyaklah belajar tauhid kita, semakin tauhid kita semakin kuat, semakin tebal, Nur Muhammad di diri kita itu akan semakin memancar. Kita nggak usah pakai amalan apa-apa, insya Allah semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah itu akan segan terhadap kita, tidak mau mengganggu, tidak saling mengganggu, ya saling menghormati lah meskipun beda alam. Itu semoga solo podcast ini manfaat ya, bermanfaat bagi sobat-sobat bidek, juga bagi Kibidek sendiri juga bisa merefresh apa yang Kibidek tahu. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, ya mohon dimaaf, Kibidek juga manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.